Oke, pelajaran kita malam nih berkat hari Sabat. Dan ayat inti dia, ayat utama yang kena kasih ialah dalam Yesaya 58 ayat 13 dan 14 yang berbunyi demikian. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari pemilik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Amin. Oke, di sini dia ada topik kecil. Satu aja topik kecil deh nih malam nih, yaitu tanda identitas kita. Tanda identiti kita sebagai bagi yang beragama Advent, jadi sebagai tanda identitas kita sebagai umat Adventis. Oke, siapa di sini rasa Sabat itu sangat syuk dan macam siapa rasa Sabat itu macam satu tanda macam yang finally Sabat kita dapat rehat kan, sama lah saya pun sama kan kalau macam berkumpul sama kawan-kawan, giling-giling sama kawan dan kebanyakannya Advent kan, terus kau rasa macam yang kenapa macam hari ini vibe dia hari Sabat bilang kan, adakah kamu? Kan saya selalu rasa begitu, terutama kalau keluar dengan kawan-kawan yang behave punya gaya kan, tuh saya rasa yang wow macam Sabat tuh kalau ini begitu, padahal belum Sabat mah tuh hari Isnin begitu. Oke. Mantap kan, kamu pun kan sama macam saya juga. Oke, kita teruskan. Dan salah satu berkat yang sangat penting bagi kehidupan manusia adalah istirahat Sabat. Hari Sabat itu mengingatkan kita akan asal-usul kita dan bahwa Tuhan Allah adalah pencipta kita. Seperti dalam Keluaran 20 ayat 8 hingga 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Amin. Sedangkan Tuhan sendiri pun dia menguduskan hari Sabat. Setelah 6 hari lamanya dia mencipta langit dan bumi dan segala isi-isinya, Tuhan pun ambil masa untuk berehat dan dia memberkati dan menguduskan Sabat itu. Hari Sabat juga menjadi saksi akan kemurahan Allah sebagai juru selamat yang penuh kasih yang telah membebaskan umatnya dari belenggu perbudakan. Seperti dalam ayat Ulangan 5 ayat 12 hingga 15. Pok apa tuh? Ulangan 5 ayat 12 hingga 15. Sahabat semua. Nah, saya lupa ulangan di mana? Ulangan 5 Ulangan 5 ayat 12 hingga ke 15. Oke, saya baca. Dibilang tetaplah tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan. Terus seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau mereka atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga.
15. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Amin. Amin. Kesimpulan dari ayat yang kita baca tadi, dia lebih kurang juga baca yang dalam Keluaran 20 kan. Dan isi utama di situ kalau hari Sabat apa? Berhenti dari segala pekerjaan keduniawian kita. Oke. Dengan demikian, perayaan Sabat adalah tanda yang kuat akan identitas kita sebagai manusia. Identitas ini dia tidak berasal dari kesuksesan ekonomi ataupun tingkat produktivitas kita. Mungkin ada yang berpikir hari Sabat itu dia based on macam mana kita berjaya dalam hidup kita, yang kesuksesan ekonomi atau tingkat produktivitas kita seharian. Tapi sebenarnya hari Sabat itu adalah satu tanda yang kuat akan identitas kita sebagai manusia, sebab itu adalah satu tanda yang diberikan kepada kita dari Tuhan bahwa pada hari Sabat kita harus berehat dari segala kesibukan keduniawian kita. Mari kita fokus dengan Dia saja, sebab 6 hari lamanya kita sibuk dengan dunia kan. Identitas kita juga tidak ditentukan oleh apakah kita ini seorang majikan ataupun karyawan, seorang bos ataupun hanyalah kuli-kuli ja. Sabat itu adalah undangan Tuhan untuk beristirahat di dalam Dia dan menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan dengan penuh kasih karunia. Amin, amin, beautiful soul. Lepas itu, Sabat kan kalau betul-betul kita paham dengan benar, Sabat itu dia melatih kita untuk tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Sebab Sabat mengajarkan kita untuk beristirahat dari kesibukan keduniawian kita dan juga pencapaian-pencapaian kita di dunia. Disuruh kita untuk jangan lupa bernapas, begitu. Sabat adalah penyataan mingguan dari hati dan pikiran kita bahwa Tuhan itu lebih penting daripada daftar tugas dan hasil kerja kita lah dalam kehidupan kita. Dan hal ini mengakui pergeseran dalam prioritas kita dan menunjukkan kesetiaan kita. Sabat memungkinkan kita untuk melambat dan beristirahat di hadirat Tuhan. Sabat memungkinkan kita untuk menikmati janjinya bahwa Tuhan itu pun sudah cukup. Oke, kalau bagi saya kan Sabat personally lah untuk saya, umpamanya macam nih. Tuhan bilang, "Nong, jangan lupa bernapas." Begitu. Sebab setelah 6 hari lamanya kan kita bekerja, kita busy dengan keduniawian kita. Dan bila macam matahari terbenam sejak waktu hari Jumat kan, terus yang Sabat. Terus kau rasa satu beban yang besar kan terangkat bah. Terus yang beban diangkat di Kalvari terus. Ya begitulah. Terus itu bagi saya lah. Saya percaya semua kamu pun begitu juga tuh kan. Oke. Meskipun pada hari Sabat kita tidak melakukan aktiviti bisnis duniawi, hari Sabat adalah ungkapan penting dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Namun, istirahat dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan itu jauh lebih baik, lebih penting daripada kita tidak bekerja. Peristirahan Sabat juga dikenapi dengan dalam persekutuan kita yang disengaja dan penuh makna dengan Sang Pencipta. Dan ketika kita belajar untuk beristirahat di dalam realitas kasih Allah yang tidak pernah putus, dan ketika kebaikannya menjadi fokus kita, tanpa kita sadari kan, kita akan mengalami sukacita, damai sejahtera, dan keinginan untuk menyembah Allah dengan segenap jiwa dan raga kita. Dan dengan demikian, memelihara hari Sabat dengan penuh sukacita dan setia,
itu menjadi tanda yang signifikan tentang siapa diri kita dan kepada siapa kita menjadi miliknya. Siapa? Kita menjadi milik siapa? Tuhan. Betul lumpok. Oke. Untuk memperhatikan spiritualitas Sabat dengan saat-saat damai, sukacita, dan ketenangan, itu dibutuhkan lebih dari sekadar tidak bekerja pada hari ketujuh, yaitu pada hari Sabat. Dan hal ini secara tidak langsung melibatkan perencanaan yang disengajakan yang mempersiapkan kita selama seminggu untuk mencapai puncak Sabat Shalom. Dengan demikian, hari Sabat menciptakan sebuah budaya tandingan yang bermakna, yang terlihat dalam gaya hidup yang sangat berbeza. Kalau personally bagi saya kan, mungkin ada antara kita yang kalau dari Ahad sampai Jumat kan kita mungkin suka dengar lagu duniawi ataupun sibuk dengan kita punya kerja harian. Terus kalau hari Jumat sejak jam 6 sampai sunset petang Sabat, terus otomatis kita rasa yang holy kan, sebab the whole Sabat kita pasang lagu church ataupun kita dipenuhi dengan ketuhanan banget. Kita lupa sudah macam yang dunia punya kerja semua tuh. Dan itu yang dikatakan gaya hidup yang sangat berbeza. Hari Sabat juga melindungi kita agar tidak terdorong oleh konsumerisme. Apa tuh? Konsume. Minta maaf, saya tidak Google apa maksud konsumerisme. Daripada berjuang untuk mendapatkan lebih banyak dan lebih banyak lagi dalam perlombaan tanpa akhir untuk mendapatkan kekuasaan, kita diundang untuk berhenti sejenak dan menghormati Tuhan serta kebaikan dan kasih karunia-Nya. Kamu bayangkan Mbak, kalau di dunia ini kan kita tidak akan bagi Sabat. Macam mana kehidupan kita tuh mungkin stress level sangat tinggi sebab dalam satu minggu tidak masa untuk kita berehat, tidak masa untuk kita berhenti daripada keduniawian kan. Cepat mati. Betul. Jadi kita mesti rasa sangat bersyukur sebab Tuhan dia sudah kasih kita satu hari untuk berehat, untuk kasih lupa dunia. Boleh gila kan rimau betul. Oke. Dengan memegang hari Sabat, kita menjadi murid-murid Yesus Kristus yang memegang hari Sabat sebagaimana yang dilakukannya. Seperti yang ada dalam Lukas 4 ayat 16. Tidak berkat dari Tuhan, mungkin tunggang langgang kali. Ya, betul kan, Cok? Oke, dalam Lukas 4 ayat 16 ada mengatakan, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Siapa tuh yang ia? Tuhan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Amen. Fokus boleh, jangan ketawa. Oke, Ivon, minta maaf. Oke, seperti Tuhan sendiri, dia pun menguduskan hari Sabat, datang pergi gereja. Kalau kamu ingat, ada kan yang video tentang Tuhan tuh, dia pergi church, dia ada pakai kerudung kan, sekali dia pergi depan, terus dia buka kerudung dan dia baca tuh Bible. Oke. Menguduskan hari Sabat, menguduskannya dan mendedikasikannya kepada Tuhan untuk tujuan khususnya, membantu kita untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam perjalanan rohani kita bersama Yesus. Amen. Dan ini slide yang terakhir sudah. Sabat. Mungkin. Terus saya ingat waktu ada Bible class hari itu kan tentang Sabat siapa bagi itu? Si Ceni kah? Ceni waktu kan bagi tajuk Sabat. Oke, Sabat dia bukan hanya hari untuk kita tidur dan tidak melakukan apa-apa. Lepas itu pulang dari church, balik ke rumah tidur. So hari Sabat kan, udah boleh buat kerja. Begitu. Jadi mungkin orang pikir bagus tidur.
Tapi sebenarnya hari Sabat bukan untuk kita tidur, Ja. Sabat adalah hari untuk kita menyembah satu-satunya Allah yang benar, dan dengan demikian menjadi tanda yang berarti bahwa kita telah mengarahkan kembali hidup kita kepada Allah yang hidup dalam Alkitab. Amen. Itu, Ja. Sekian, terima kasih. Amin.